Halo, nama saya Ikram Zaidan Wicaksono dari kelas SI 4406. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu SAP. Tapi, sebelum kita membahas tentang apa itu SAP, ada baiknya kita harus mengenal juga apa itu ERP. Yuk, mari kita simak pembahasan berikut ini. Oke, pertama, apa itu ERP? ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan singkatan dari tiga elemen kata, yaitu Enterprise yang artinya perusahaan, Resource yang artinya sumber daya, dan Planning yang artinya perencanaan. Secara umum, ERP adalah sistem perangkat lunak modular yang dirancang untuk mengintegrasikan area fungsional utama dari proses bisnis perusahaan ke dalam sistem yang terpadu. ERP menyederhanakan dan mengintegrasikan proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, distribusi, dan departemen lainnya, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien. Nah, sekarang waktunya kita bahas apa itu SAP. SAP atau System Application and Product in Data Processing adalah perangkat lunak ERP yang digunakan sebagai alat untuk membantu manajemen, perencanaan, hingga melakukan operasional perusahaan secara lebih efektif dan efisien. SAP merupakan salah satu perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia yang berbasis di Jerman. Di Indonesia sendiri, beberapa perusahaan multinasional seperti Astra International, Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Indofood, dan banyak perusahaan lainnya telah mengimplementasikan ERP dengan menggunakan SAP. Di dalam SAP sendiri, terdapat banyak modul yang dapat mendukung berbagai proses bisnis dalam perusahaan. Nah, apa saja modul dalam SAP tersebut? Modul pertama yakni Sales and Distribution atau SD. Sales and Distribution mendukung kegiatan penjualan dan distribusi produk serta layanannya, mulai dari permintaan pembelian, penjualan, pengiriman, hingga penagihan. Di dalam modul ini, terdapat beberapa submodul, yakni Sales Order Processing and Monitoring, Shipping, Billing, Credit Management, Pricing and Discounts, Statutory Requirements. Modul Production Planning atau PP. Modul ini menjalankan proses perencanaan dan melakukan kontrol terhadap manufaktur di dalam perusahaan. Di dalamnya terdapat beberapa submodul seperti Production Planning, Demand Management atau DM, Material Requirements Planning atau MRP, Capacity Requirements Planning atau CRP, dan Production Order Processing. Kemudian ada modul Materials Management atau MM. Modul ini membantu dan mendukung proses pembelian atau pengadaan serta membantu juga dalam pengelolaan inventaris. Di dalamnya terdapat beberapa submodul seperti Purchasing, Inventory Management, Inventory Evaluation, dan Vendor Evaluation and Rating. Kemudian ada Quality Management atau QM yang berfungsi dalam merencanakan dan mencatat laporan kualitas seperti inspeksi produk dan sertifikasi material. Di dalamnya terdapat beberapa submodul seperti Process Inspection, Quality Reports atau Certificates, dan Quality Notification. Selanjutnya, ada modul Human Resource atau HR. Modul ini dapat melakukan integrasi terhadap semua proses dalam Departemen Human Resource atau sumber daya manusia seperti memfasilitasi rekrutmen, pelatihan, dan pemenuhan gaji karyawan. Di dalamnya terdapat beberapa submodul seperti Organizational Management, Recruitment, Payroll Accounting, Development Training and Event Management, dan Travel Management. Selanjutnya ada modul Plant Maintenance atau PM. Modul ini dapat melakukan manajemen terhadap proses perawatan dan pemeliharaan yang ada dalam perusahaan, serta beberapa submodul di dalamnya ada Maintenance Planning, Breakdown Maintenance, Preventive Maintenance, dan Predictive Maintenance. Kemudian ada modul Project System atau PS yang melakukan integrasi terhadap keseluruhan proses dari perencanaan proyek, eksekusi, hingga kontrol. Submodul di dalamnya ada Project Planning, Project Monitoring, serta Project Costing. Modul Financial Accounting atau FI
Modul ini dapat mencatat semua transaksi termasuk hutang piutang dan pajak dalam General Ledger sehingga dapat dijadikan sebagai laporan keuangan. Di dalamnya terdapat beberapa submodul yakni Accounts Payable atau AP, Funds Management atau FM, Asset Accounting atau AA, Treasury Management, Withholding Tax, Bank and Cash Management, Budgeting and Monitoring, Accounts Receivable atau AR, dan General Ledger atau GL. Dan terakhir ada modul Controlling atau CO. Modul ini dapat melakukan perencanaan keuangan internal perusahaan secara akurat dan tepat demi mendukung keputusan manajerial perusahaan. Submodul di dalamnya ada Product Costing atau COPC, Periodic Allocation, Profitability Analysis, Cost Center Accounting, dan Profit Center Accounting. Salah satu keuntungan dari pemanfaatan SAP ERP adalah meningkatkan efisiensi proses bisnis pada perusahaan. Hal ini bisa terjadi karena implementasi ERP akan membuat semua informasi terhubung dan terintegrasi antar departemen dalam perusahaan. Informasi akan disajikan secara real-time dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Contoh integrasi antar modul dalam SAP, saya mengambil contoh integrasi yang bisa dilakukan oleh modul Sales and Distribution atau SD. Modul Sales and Distribution atau SD perlu terintegrasi dengan modul lain demi meningkatkan efisiensi aktivitas operasional perusahaan yang berkaitan dengan penjualan dan distribusi. Modul ini dapat berintegrasi dengan modul lain seperti Financial Accounting, Material Management, Product Planning, dan modul lainnya. Misal, interaksi dengan modul Financial Accounting diperlukan pada proses pencatatan data transaksi penjualan, sehingga semua data transaksi tercatat dalam laporan keuangan perusahaan. Cukup sampai di sini penjelasan mengenai ERP dan SAP dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.